Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan tempur para Shustavell alias pengawal elit Yuhava. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。 Shustavell yang berarti pengawal kekaisaran adalah pasukan elit yang terdiri dari Stand Eater atau Quincy terpilih, yang mana mereka semua dipilih oleh Yuhava berdasarkan prestasi, potensi, dan kekuatannya masing-masing. Itulah kenapa para Shustavell selalu mendapat tempat di atas para Stand Eater lain. Mereka juga diberi jubah khusus yang dikenal sebagai mantel berkerudung, sebuah jubah putih yang memiliki lambang Van Donrah. Dikatakan oleh Tite Kubo, motif visual Shustavell didasarkan pada era perang yang berbeda, seperti Pernida yang didasarkan pada era kuno berupa senjata purba, Gerard yang didasarkan pada era pertengahan berupa senjata kolosal, Lille yang didasarkan pada era modern berupa senjata api, dan juga Askin yang didasarkan pada era saat ini berupa senjata biologis. Motif visual yang beragam ini memang mencerminkan kemampuan Shriv yang mereka peroleh, dari mulai Lille Barrow yang menyandang Shriv X The X-Axis, Pernida Parncas yang menyandang Shriv C The Compulsory, Gerard Valkyrie yang menyandang Shriv M The Miracle, Askin Levar yang menyandang Shriv D The Death Dealing, dan terakhir yang paling baru bergabung Uryu Ishida dengan Shriv A The Antithesis. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kekuatan para Shustavell ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Lille Barrow. Sebagai pemimpin dari kelompok Shustavell, Lille Barrow merupakan Quincy pertama yang mendapat kemampuan Shriv dari Yuhava. Dia percaya bahwa dirinya adalah orang yang paling dekat dengan dewa karena dianggap sebagai mahakarya ciptaan terbaik. Kepercayaan diri yang Lille tunjukkan ini tak lepas dari kekuatan yang dia peroleh. Dia memiliki kekuatan spiritual besar, mahir dalam memanipulasi Reishi, cekatan dalam respon musuh, dan juga yang paling penting, dia sangat terampil dalam melakukan aksi menembak dari jarak jauh. Oleh karena itu, sebagai ahli penembak jitu, di setiap pertarungan Lille selalu membawa senjata bernama Diagram, yang mana dengan senjata tersebut dia bisa menembakkan peluru Heilig Veil yang memiliki daya hancur besar. Keterampilannya dalam hal menembak ini dapat Lille maksimalkan dengan kekuatan Shriv The X-Axis, sebuah kekuatan yang membuat tembakannya mampu menembus apapun, mau itu benda cair, elastis, atau baja sekalipun, semuanya dapat ditembus dengan tingkat akurasi yang sempurna. Terlebih ketika kedua matanya dibuka bersamaan, kemampuan The X-Axis-nya ini juga memungkinkan Lille untuk membuat tubuhnya tidak dapat disentuh oleh serangan apapun, sehingga dengan begitu dia akan selalu aman setiap kali musuh melancarkan serangan padanya. Kemudian ketika Volos Tendihnya diaktifkan, namanya adalah Jilil yang berarti penghakiman Tuhan. Dalam mode ini, selain memperoleh peningkatan kekuatan, Lille juga akan mendapat 3 bentuk perubahan. Pada bentuk pertama, Lille Barrow berubah wujud menjadi sosok menyerupai malaikat. Kemampuan yang didapat yaitu berteleportasi ke tempat yang dia inginkan, mampu menggunakan sayapnya untuk melayang di udara, dan juga mampu melancarkan tembakan laser kuat melalui 6 lubang dari sayapnya. Lalu pada bentuk kedua, Lille akan berubah menjadi sosok menyerupai seekor Centaurus. Kemampuan yang didapat, dia mampu meregenerasi anggota tubuh yang hilang, melancarkan ledakan energi tipis yang dapat memotong apapun, menciptakan bola cahaya untuk menghapus bayangan di sekitar, melancarkan hujan tembakan dari arah atas, dan terakhir menciptakan trompet besar dari Reishi yang jika dia tiup akan menghasilkan ledakan sangat hebat. Kemudian pada bentuk yang ketiga, akibat Heiligen Shen-nya dihancurkan, Lille Barrow berubah ke dalam wujud terlemahnya, di mana dia terpecah menjadi beberapa ekor burung raksasa yang hanya memiliki kemampuan untuk menembakkan energi ledakan. Pernida Parncas. Banyak di kalangan Stand Eater yang menyebut bahwa Pernida adalah perwujudan dari lengan kiri Soul King, yang mana lengan kiri tersebut disinyalir memiliki fungsi untuk mengatur kemajuan. Rumor yang beredar ini pun terbukti benar setelah Pernida menunjukkan sosoknya di balik jubah, yang mana ternyata dia memiliki penampilan lengan kiri raksasa disertai 2 pupil mata yang saling berseberangan.
Begitupun jika berbicara mengenai kekuatannya, Pernida memiliki kemampuan untuk mengatur kemajuan melalui evolusi. Dia yang awalnya bisu bisa mulai berbicara, dia yang awalnya terlihat polos menjadi sedikit pintar, dan dia yang awalnya lemah bisa menjadi lebih kuat. Bahkan tak hanya itu, lewat adaptasinya yang super cepat, Pernida juga mampu memanipulasi anatomi tubuh. Efek yang diterima, dia bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang, menumbuhkan tubuh tiruan dari jari yang terputus, dan juga mampu merekonstruksi ulang tubuhnya yang telah dihancurkan. Kemampuannya yang bisa berevolusi ini didukung dengan kekuatan Shrift milik Pernida, yaitu The Compulsory, sebuah kemampuan untuk mengendalikan saraf tubuh. Dengan cara menembakkan saraf-sarafnya ke tubuh lawan, Pernida dapat mengontrol bagian tubuh lawan yang terkena sarafnya. Biasanya dia akan langsung menghancurkan bagian tubuh lawan tersebut, entah itu dengan cara diputar, diremas, atau dibengkokkan hingga memuncratkan banyak sekali darah. Ini tentunya menjadi sebuah kemampuan yang sangat berbahaya. Sekali saja lawan terkena tembakan sarafnya, maka sudah dipastikan kalau lawannya harus kehilangan salah satu bagian tubuh. Terlebih, melalui saraf-saraf inilah, Pernida juga mampu menyerap informasi dari tubuh lawan, sehingga dengan begitu dia bisa berevolusi menjadi semakin kuat, baik dari segi kekuatan, refleks, sifat, maupun pengetahuan. Kemudian, selain berefek pada makhluk hidup, saraf-saraf miliknya ini juga bisa ditembakkan ke benda mati, yang mana hal itu pun akan membuat Pernida mampu mengendalikan benda tersebut untuk dimanfaatkan di dalam pertarungan. Berbekal semua kemampuan itulah, sebagai seorang Shustavul, Pernida tentu memiliki kekuatan spiritual besar. Hal itu dapat tercermin dari bagaimana dia sangat terampil dalam memanipulasi Reishi, seperti mampu melesat dengan cepat menggunakan teknik Hirenkyaku, dan juga mampu melancarkan rentetan anak panah atau Heilig Veil di setiap ujung jari-jarinya. Gerard Valkyrie. Tak usah diragukan lagi mengenai kekuatan tempur dari Shustavul satu ini. Dia digadang-gadang sebagai sosok terkuat dari seluruh jajaran Stanritter yang pernah ada. Karena memang dilihat dari latar belakangnya, banyak rumor mengatakan bahwa Gerard merupakan perwujudan dari jantung Soul King. Hal itu tercermin dari bagaimana dia mendapatkan kekuatan Shrift-nya sejak dulu, sama seperti Pernida. Kekuatan Shrift yang dimilikinya yaitu The Miracle, kemampuannya adalah mampu mewujudkan keajaiban. Keajaiban ini diwujudkan Gerard melalui keyakinan pikiran, perasaan, serta harapan dirinya dan orang-orang di sekitar. Jadinya semakin tidak mungkin suatu peristiwa terjadi, maka semakin besar pula The Miracle akan dapat membuat peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Terhitung ada 3 kemampuan utama yang didapatkan Gerard dari kekuatan The Miracle-nya. Pertama yaitu mampu memanipulasi peluang dengan melawan kemustahilan. Atau dengan kata lain, ketika dihadapkan pada sebuah pertarungan yang hampir mustahil dimenangkan, maka secara drastis The Miracle akan meningkatkan kekuatan Gerard agar peluang menang menjadi terbuka lebar. Kedua, mampu meregenerasi anggota tubuh yang hancur. Di sini seolah benar-benar mewujudkan keajaiban. Semakin sering Gerard ditumbangkan, dia akan terus berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi. Lalu yang ketiga, mampu mewujudkan kekuatan harapan pada pedangnya bernama Hoffnung, di mana nantinya pedang ini akan memperoleh satu kemampuan khusus, yaitu mampu membalikkan dampak kerusakan yang diterima kepada lawan-lawannya. Sebagai seorang Quincy dengan kekuatan spiritual tak terukur, Gerard tentu sangat mahir dalam hal memanipulasi Reishi, seperti mampu menumbuhkan sepasang sayap besar di punggung, ataupun mampu menggunakan busur panah suci Heilig Bogen. Apalagi ketika mode full standing-nya diaktifkan, namanya adalah Ashetoni yang berarti kekuatan Tuhan. Di sini dia akan mendapat 2 perubahan yang sama-sama meningkatkan kekuatan. Dalam wujud pertama, Gerard mendapat beberapa aksesoris tambahan pada perisai, pedang, serta lengan dan kakinya. Dengan perubahan ini, pedang yang tadinya hanya digunakan untuk menebas lawan, kini juga bisa digunakan untuk menembakkan ledakan. Lalu dalam wujud kedua, penampilan Gerard berubah dengan tubuh yang terbungkus oleh Reishi berwarna emas. Kekuatannya tentu tak perlu kita ragukan, satu-satunya yang mampu mengalahkannya dalam wujud ini hanyalah Ausfahlen Yuhava. Oleh karena itu, dengan semua kekuatan besar yang dimilikinya, tidak heran jika Gerard dipandang sebagai sosok yang tak terkalahkan. Selain dibekali kekuatan fisik yang besar dan kuat, dia juga bisa terus bangkit selama The Miracle masih melekat pada dirinya.
Askin Na'levar. Di sepanjang cerita berjalan, Askin sering digambarkan sebagai seorang stand eater pemalas. Dia tidak begitu menyukai pertarungan dan cenderung selalu mencari aman dari lawan yang menurutnya berbahaya. Namun siapa sangka di balik kepribadiannya yang terkesan pengecut, Askin memiliki segudang kemampuan yang sangat luar biasa. Terbukti ketika Yuhava hendak menginvasi istana Soul King, dia lebih memilih Askin untuk menjadi pengawalnya daripada stand eater lain. Melalui kekuatan spiritualnya yang besar, Askin telah menunjukkan keterampilan bertarung yang sangat hebat, seperti mampu menciptakan senjata Reishi berupa Heilig Bogen, mampu bergerak cepat dengan menggunakan teknik Hirenkyaku, terampil dalam pertarungan tangan kosong, memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, mampu menentukan berat badan dan mengukur kandungan darah seseorang, serta yang paling mengesankan, dia begitu teliti dalam memperhitungkan suatu pertarungan. Analisanya yang cermat terhadap pertarungan ini dapat Askin padukan dengan kemampuan stripnya, yaitu The Death Dealing, sebuah kemampuan yang bisa menghitung, mengatur sekaligus memanipulasi dosis mematikan dari suatu zat, entah itu darah, udara, antibodi, reatsu, atau bahkan reishi sekalipun. Ada dua fungsi utama dari kemampuan ini. Pertama yaitu untuk membunuh seseorang. Hal itu dilakukan dengan cara merubah kadar suatu zat yang dia konsumsi. Ketika kadarnya dirubah melebihi batas dosis tertentu seseorang, maka orang tersebut akan terkena dampak bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian fungsi yang kedua, Askin bisa menciptakan sistem kekebalan pada tubuhnya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisa tipe serangan pertama yang dia dapat. Ketika dosis serangan tersebut disesuaikan dengan antibodinya, maka Askin akan memperoleh kekebalan terhadap serangan yang sama untuk kedua kali. Jadi dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa kemampuan The Death Dealing sangatlah multifungsi. Dia bisa merubah kondisi yang awalnya baik-baik saja menjadi mematikan, begitupun sebaliknya dia bisa merubah kondisi yang awalnya mematikan menjadi baik-baik saja. Selain itu, dikarenakan kemampuan ini berkisar pada hal-hal berbau biologis, Askin juga bisa memanfaatkan The Death Dealing untuk mengeluarkan berbagai teknik beracun, seperti Gift Ball, bola beracun yang bisa membuat seseorang pingsan jika menyentuhnya, dan juga Gift Bat, lingkaran beracun yang bisa menurunkan ketahanan seseorang terhadap reishi. Kemudian berbicara mengenai False Standee, Askin memiliki False Standee bernama Hashain yang berarti pencicip racun Tuhan. Ketika diaktifkan, dia akan memperoleh penampilan yang dibalut oleh reishi berwarna ungu disertai pernak-pernik yang berbentuk seperti susunan molekul. Pada mode ini, kemampuan The Death Dealing milik Askin sepenuhnya ditingkatkan. Dia bisa beradaptasi dengan perubahan sifat racun selama dasar racunnya tetap sama. Atau dengan kata lain, mau sebanyak apapun seseorang mengganti kadar kekuatan reatsu, Askin akan tetap memperoleh kekebalan. Di samping itu, di sini Askin juga akan mampu mengeluarkan teknik beracun yang lebih mematikan, seperti Gift Ball Deluxe, bola beracun raksasa yang bisa menjebak seseorang di dalamnya, Gift Berry, bola cahaya yang saling terhubung untuk membentuk penghalang, dan juga Gift Ring, sebuah gelang beracun yang dapat dia tembakan. Uryu Ishida. Meski statusnya sebagai Shoestaffel tidak begitu disorot, tapi pada faktanya Uryu juga merupakan salah satu bagian dari Shoestaffel. Hal itu bisa dilihat pada chapter 630. Di sana disebutkan bahwa Uryu telah diakui Yuhava sebagai pengawal elit dengan memberikannya sebuah tugas khusus. Pengakuan yang diterima oleh Uryu ini tentu bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali bergabung, Yuhava sudah menaruh harapan yang tinggi pada Uryu dengan menjadikannya sebagai pewaris tahta. Hal itu dikarenakan Yuhava merasa jika Uryu memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Terlebih dirinya juga yakin bahwa Uryu adalah satu-satunya Quincy Gemis yang berhasil selamat dari Ausfahlen. Dan memang berbicara mengenai kekuatan serta kemampuannya, Uryu dirasa memiliki potensi yang bisa melebihi para Quincy kebanyakan, terutama dari segi kemahirannya dalam hal memanipulasi reishi, seperti mampu melepaskan anak panah Heilig Veil dengan banyak sekali varian, menggunakan gerakan cepat Hirenkyaku dengan sangat efektif, serta yang paling menarik, dia juga mampu menggunakan teknik Ranso Tengai, sebuah teknik kuno tingkat tinggi yang membuatnya bisa mengontrol tubuhnya sendiri melalui otak.
Selain itu, berbekal kecerdasan dan atletis tubuhnya yang luar biasa, Uryu juga mampu memaksimalkan penggunaan dari berbagai item Quincy, mau itu Quincy Cross yang bisa memunculkan busur panah Reishi, Seal Snyder yang bisa memotong apapun, Hollow Bat yang bisa menarik Hollow ketika dihancurkan, Sunray Glove yang bisa membantunya meningkatkan kekuatan, Quincy Bengal yang bisa mengumpulkan sejumlah Reishi, kawat perak yang bisa menangkap seseorang, dan juga Ginto, kapsul kecil berisi Rei Ryoku yang bisa digunakan untuk menciptakan ledakan mirip seperti Kido. Semua kemampuannya ini belum termasuk ketika Uryu bergabung bersama Yuhava, karena setelah itu dia dapat menggunakan beberapa teknik Quincy lain seperti menggunakan portal bayangan untuk berpindah antar dimensi, menggunakan teknik penguat dan pertahanan tubuh bernama Blood, serta meningkatkan penggunaan busur panah bernama Heilig Bogen. Apalagi setelah Uryu meminum darah Yuhava, dia memperoleh kemampuan Shrift yaitu di antitesis, yang mana kekuatannya adalah mampu membalikan kondisi apapun dari dua target secara instan. Tak peduli itu benda mati ataupun benda hidup, dengan cara menentukan dua target yang ingin dipilih, Uryu akan bisa membalikan keadaan di antara dua target tersebut. Misalnya, ketika Uryu terluka parah saat bertarung melawan seseorang, maka dia akan bisa membalikan keadaannya dengan lawan, sehingga nantinya Uryu dapat kembali sembuh dengan mengambil kondisi sembuh dari lawannya, sedangkan untuk lawannya sendiri, dia akan mendapat luka sesuai dengan luka yang dialami Uryu sebelumnya. Kemampuan ini memang terbilang sangat luar biasa, bahkan Yugram sendiri sampai menyebut bahwa antitesis milik Uryu kemungkinan besar bisa mengcounter kemampuan Almighty Yuhava. Kemudian berbicara mengenai False Standy milik Uryu, meski tidak pernah ditunjukkan, tapi jauh sebelum bergabung bersama Yuhava, dia sempat menunjukkan satu teknik bernama Quincy Lead Steel, yang mana teknik ini merupakan teknik kuno dari False Standy. Kemampuannya sama-sama meningkatkan kekuatan baik dari segi Reiatsu, penyerapan Reishi maupun peningkatan Heilig Veil. Cuman satu hal yang membedakan, penggunaan Quincy Lead Steel memiliki satu resiko besar, yaitu kehilangan kekuatan Quincy untuk selamanya. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers!